Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Masya Allah. Oleh sebab itu, keistimewaan yang paling diketahui tentang kedahsyatan Ramadan oleh siapa? Baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in. Ramadan dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya para setan. Saking dahsyatnya bulan Ramadan ini, suasananya religi, betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat? Kita ngelihat kecoa di siang hari bulan Ramadan seperti kurma ajwa. Masya Allah ya. Kita melihat bensin di bulan Ramadan seperti sirup marjan. Masya Allah ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang ketiduran, bangun-bangun udah azan, marah dengan ibundanya. Istriku kenapa nggak dibuatin takjil, makan minum persiapan buat buka puasa? Sabar bang, masih azan asar ya. Jadi harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 10 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawal Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa TV One di mana saja berada dan juga hadir di tengah-tengah kita para jamaah, mudah-mudahan semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan guru kita Ustadz Dery Sulaiman, mata'anallah fi tuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, berarti dia istimewa. Yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Orang-orang banyak melakukan amal soleh dengan giatnya, semangat luar biasa. Betul gak Bapak Ibu? Saking semangatnya, jangankan yang wajib, yang sunnah saja gak mau ditinggalin. Datang ke masjid, bapak-bapak gak mau ketinggalan sholatnya. Pada saat ke masjid, pintunya masih dikunci jamaah. Ternyata bapak-bapaknya ini dalam kondisi marah. Kata petugas DKM-nya, mohon maaf Pak Haji, pintunya digeser, bukan didorong. Jadi kita puasa ini harus sabar. Apalagi ibu-ibu ini luar biasa semangat. Sholat tarawihnya nggak mau ketinggalan, betul nggak? Luar biasa. Ba'da asar sejadahnya sudah landing di masjid. Ditungguin sampai sholat tarawih selesai, tidak kunjung datang. Masya Allah. Ternyata dagang sejadah. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau di sini ibu-ibu solehah semua, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga.
Orang-orang yang puasa insya Allah akan dimasukkan pintu surga namanya Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Masya Allah. Oleh sebab itu, keistimewaan yang paling diketahui tentang kedahsyatan Ramadan oleh siapa? Baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kata baginda Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi yang paling tahu persis kedahsyatan bulan Ramadan, keistimewaannya adalah 3 generasi emas itu. Ramadan dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya para setan. Saking dahsyatnya bulan Ramadan ini, suasananya religi, betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat? Kita ngelihat kecoa di siang hari bulan Ramadan seperti kurma ajwa. Masya Allah ya. Kita melihat bensin di bulan Ramadan seperti sirup marjan. Masya Allah ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang ketiduran, bangun-bangun udah azan, marah dengan ibundanya. Istriku kenapa nggak dibuatin takjil, makan minum persiapan buat buka puasa? Sabar bang, masih azan asar ya. Jadi harus sabar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemuliaan kedahsyatan bulan Ramadan itu adalah satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di sana lebih mulia lagi, ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Yaitu 10 hari yang terakhir, kata Nabi, kita disuruh mencarinya. Taharrau lailatal qadri, buru malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir. Maka kita mesti i'tikaf. I'tikaf artinya apa Bapak Ibu jamaah semua? Yaitu berdiam diri, fokus, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnah yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi. Sunnah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi. Pernah sewaktu-waktu terhalang, Nabi menggantinya di bulan Syawal. Masya Allah. Ada namanya i'tikaf secara umum, yang kita bisa melakukannya 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin beberapa menit duduk, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu sholat, niat karena Allah, maka bernilai i'tikaf. Kemudian ada lagi i'tikaf khusus yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi, biasanya 10 hari akhir di bulan Ramadan. Bahkan menjelang wafat baginda Nabi, 20 hari i'tikaf berada di dalam masjid. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada keluangan waktu, yang ada kesempatan, maka i'tikaflah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Mendapatkan malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Di antara amalannya adalah salat berjamaah di masjid, isya maupun subuh, qobliyah ba'diyah, salat tarawih, salat tahajud. Kemudian banyak-banyak baca Quran, zikir, sholawat kepada Nabi, dan terakhir adalah banyak-banyak doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk iktikaf, dan juga amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, di bulan yang penuh berkah ini saya akan berbagi berkah. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapat hadiah tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa,
tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu rukun i'tikaf. Silakan Bapak Ibu, Mas atau Mbak yang bisa menjawab, silakan ya. Yang kerudung putih silakan. Masya Allah, tabarakallah, silakan. Maju ke depan, silakan. Luar biasa memperhatikannya dengan fokus dan serius seperti lagi iktikaf. Silakan Mbak, jawabannya adalah apa? Iya baik. Silakan ke depan. Silakan. Jawabannya adalah apa? Iya baik. Izin jawab Ustadz. Untuk jawabannya itu salah satu rukun iktikaf yaitu yang pertama tadi niat, kemudian berdiam diri di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya betul sekali. Mudah-mudahan berkah Kak ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat. Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa ini dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak Wat Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali setelah satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masuk dalam sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang sudah tadi memberikan tausiah, Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Said Kutub. Kami persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah atas nama Terry yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri, Terry, silakan. Mana atas nama Terry? Oke, nanti akan dijawab oleh Gurunda Ustadz Said Kutub. Silakan Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Tari dari Jakarta Tari. Utara. Oke. Silakan Tari. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir dan wanita tersebut ingin ikut iktikaf? Iktikaf, oke. Ya. Dalam berhalangan apakah masih bisa melakukan iktikaf begitu ya? Iya betul. Baik, terima kasih Tari atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Said Kutub akan menjawab. Boleh sambil turun juga Ustadz Said Kutub? Siap, baik. Ya. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Niatnya saja ingin iktikaf, mudah-mudahan semua amalannya dikabulkan. Amin, amin. Semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tari bertanya tentang iktikaf sedangkan sedang berhalangan. Ada yang datang bulan, datang matahari, datang bintang ya dan sebagainya. Ini niatnya udah luar biasa ya. Tapi dalam Islam ada tinjauannya sendiri. Selama kita berhalangan, khususnya wanita, tidak diperbolehkan untuk i'tikaf di dalam masjid. Tidak diperbolehkan i'tikaf, berdiam diri, niat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala karena memang masjid tempat suci dan sebagainya. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah, terutama agar mendapat malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Kalau kita melakukan amalan di malam itu, maka dikalikan 83 tahun plus 4 bulan tanpa henti. Maka jangan dia sia-siakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak berada di masjid. Bisa nggak? Bisa. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar nggak? Bisa. Itu walaupun di rumah tetap berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang lain. Di antaranya banyak baca Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran langsung. Kalaupun pakai Al-Quran dengan sarung tangan atau menggunakan handphonenya dengan aplikasi Quran, silakan. Kemudian juga banyak zikir, banyak baca doa agar Allah mengampuni dosa kita. Mempersiapkan sahur buat keluarga, melakukan amal sedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ke masjid, insya Allah tetap mendapatkan malam kemuliaan itu. Jangan sampai malam itu kita tidak melakukan amal. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak melakukan amal, apalagi di bulan
yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita masih melakukan kemaksiatan dan dosa, apalagi di luar bulan Ramadan. Rugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas, al-fursah adz-dzahabiyah, kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Walaupun ada juga yang ibu-ibu bertanya nih, ibu-ibu saking semangatnya luar biasa, betul nggak ibu-ibu? Ramadan ini pada saat dia buka puasa yang diingat apa? Kira-kira sahur makan apa? Pada saat sahur yang diingat adalah buka puasa makan apa? Kata anaknya, ibu nanya, palingan yang keluar mie goreng lagi ya, paling ditambahkan nugget sama telur ceplok nih ya. Tapi bukan ibu-ibu sini. Di sini semuanya makannya daging semua nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerisa dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengatasi rasa lelah hingga mengantuk saat itikaf? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini pertanyaan Nelisa nih. Silakan Ustadz Said Kutub, bagaimana mengatasi ngantuk di saat itikaf? Ini pasti ngantuk nih. Gimana cara mengatasinya Ustadz? Baik, jadi pertanyaannya luar biasa. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita berjuang berjihad di siang hari adalah dengan puasa. Berkata baik atau diam, terjaga matanya, telinganya, hatinya. Kemudian yang kedua, berjihad di malam hari. Dimulai dari maghrib, kemudian kalau bisa begadang ataupun kita istirahat dulu sebentar. Kalau udah lelah istirahat ya. Kemudian menghidupkan lagi malamnya dengan ibadah. Bagaimana caranya supaya kita tidak ngantuk? Istirahat, ya istirahat. Kalau udah nggak kuat, boleh istirahat. Ambil air wudhu, kemudian mulai lagi. Nah biasanya ada selingan nih. Kalau anak-anak selingannya apa? Biasanya main handphone. Tadi kata Ustadz Dery, jangan main handphone. Berarti main gadget, bukan. Berarti main laptop, bukan juga. Pinggirkan semua. Makanya sekarang itu di masjid-masjid selingannya adalah adanya kajian. Ya jam 1:30 pagi. Semalam saya ngisi jam 1:30 pagi sampai jam 2:30. Kita diskusi, kita meningkatkan roh, semangat ibadah. Ini selingan ya, silaturahim. Yang memang pada intinya adalah Nabi saat i'tikaf memiliki tenda sendiri, istrinya juga dengan tenda yang lain, memutuskan hubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngantuk wajar, namanya kita manusia. Kalau dulu kata baginda Nabi, kalau di luar Ramadan ba'da Isya sunnahnya tidur. Kita bisa nggak? Bisa, beda bangunnya. Nabi nanti jam 11 bangun, jam 2 bangun, ibadah sampai subuh. Kalau kita bangunnya menjelang zuhur ya. Bagaimana caranya? Istirahat, jangan dipaksakan, nanti mulai lagi. Memang baginda Nabi yang memerintahkan kita. Ahyal laila, saat memasuki 10 hari yang terakhir, hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, yang selama ini tidak membangunkan keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, bangunkan untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu wa syiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan meninggalkan istrinya, cari istri yang lain. Enggak ya. Tapi meninggalkan istrinya maksudnya tanda kutipnya totalitas ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi, ini istimewa nih, adik-adiknya luar biasa. Istimewanya Nabi itu buka puasa digabung dengan sahur. Maksudnya buka puasa sedikit, nanti makan beratnya gabung pada saat sahur. Supaya kuat. Kita makannya banyak, luar biasa pada saat azan maghrib. Pada saat isya kita sudah ngantuk. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Bangun-bangun masuk surga. Masya Allah. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hairul Ibrahim dari Yayasan Irmah. Izin bertanya Pak Ustadz. Itikaf secara bahasa adalah berdiam atau menetapkan diri pada suatu tempat. Secara syar'i adalah menetapkan diri di sebuah masjid untuk niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita beritikaf secara maksimal di sela-sela kesibukan aktivitas kita, entah bekerja, belajar, atau kesibukan yang lain, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang. Ini luar biasa pertanyaan adik-adik kita Gen Z ini. Silakan Ustadz Said Kutub, bagaimana beritikaf di sela-sela aktivitas kita Ustadz? Iya, padahal bisa dicari di AI itu ya. Luar biasa jawabannya.
memang kita meluangkan waktu. Saya salut ini sama orang-orang yang bekerja, bahkan diambil untuk cutinya di akhir tahun, diambil untuk iktikaf. Ini pahalanya luar biasa. Kenapa kita semangat? Karena Lailatul Qadar datang hanya setahun sekali. Yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Baik Lailatul Qadarnya nggak ketemu kepada kita, ataupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan waktu, tenaga pikiran, fokus untuk kehidupan akhirat, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena memang ada uzur syar'i, pekerjaan yang sulit ditinggal, aktivitas kuliah, belajar, sekolah dan sebagainya misalnya ya. Bagaimana cara kita i'tikaf? Tadi di awal saya sampaikan ada i'tikaf yang umum, yang memang kita datang ke masjid, misalnya pada saat sholat subuh berjamaah, pada saat isya berjamaah di masjid, maka niatkan di i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bernilai i'tikaf. Fokus walaupun hanya 10 menit. Walaupun hanya 1 jam, niatkan i'tikaf selama tarawih. Kalau udah selesai, boleh pulang, aktivitas yang lainnya lanjutkan, silakan. Tapi kita harus pandai bagaimana cara efektif dalam ibadah itu. Saya sampaikan di awal tadi juga, kalau bisa jaga sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Seperti semalam suntuk, nilai bonusnya sepanjang malam. Yang kedua, sholat tarawih bersama imam. Jangan sholat tarawih. Coba saya tanya, sholat tarawih yang salah yang mana? 23 atau 11? Yang salah yang gak sholat. 23 rakaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau bisa imamnya Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa imamnya jangan nafas. Ya. Ini luar biasa. 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Valentino Rossi ketemu imam ini minder dia, Masya Allah. Nah, jadi kita tarawih pastikan bersama imam sampai witir, pahalanya seperti semalam suntuk. Baca Quran 100 ayat, baca Quran Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian sholawat, dzikir, kemudian juga banyak-banyak doa. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.